Guys, alangkah baiknya sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, thank you. Diharamkan kepada orang-orang yang punya hadas besar. Al-awwal salatun, yakni salat. Keumuman hadis di dalam hal ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahadasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat satu di antara kalian idza sehingga dia ahdasa dalam keadaan hadas. Jadi la yaqbalullah, tidak akan diterima oleh Allah salat ahadikum satu di antara kalian idza ahdasa, ketika dia berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Lalu kemudian ahdasa hisal minhu hadis wa huwa kharaju min ahadi sabilain aw ghairihi min nuqati. Jadi wudu itu atau taharah itu adalah syarat daripada diterimanya salat. Kemudian yang kedua wa tawaf, yakni tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah satu ibadah mengelilingi Ka'bah. Diawali dari namanya Hajar Aswad, lalu kemudian berakhir di sana. Itu namanya tawaf. Maka tawaf ini pun diharamkan bila mana kita dalam keadaan berhadas besar. At-tawafa bil baiti shalah faqillu minal kalam. Tawaf itu disamakan oleh Kanjeng Nabi dengan salat. Fa'akilu, boleh sedikit di dalamnya minal kalam, boleh ada obrolan. Jadi bedanya salat dengan tawaf adalah, yakni kalau salat tidak boleh ada ngobrol, kalau tawaf boleh ada ngobrolnya. Tetapi itu pun hanya sedikit saja, artinya bila mana ada keperluan yang darurat. Lalu kemudian yang ketiga, wa'takifu fil masajid, beriktikaf di dalam masjid. Ini diharamkan bagi orang yang berjanabah. Keumuman ayat Al-Quran di dalam hal ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman, la taqrabus shalah, jangan deketin itu yang namanya salat wa antum sukara, kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, sehingga kamu mengetahui ma taquluna, apa yang kamu ucapkan. Wala junuban, dan tidaklah orang itu dilarang untuk orang yang berjunub, illa abiri sabil, kecuali hanya untuk melintasi masjid, artinya melewati dalam sebuah keperluan. Dalam hal ini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan melintas itu berarti di depan, bukan di dalam. Jadi memaknai dalam ayat Al-Quran ini adalah kalimat ila abiris sabil, artinya dalam sebuah keperluan. Tetapi keumumannya adalah i'tikaf dalam keadaan junub itu diharamkan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah wahamlu mushaf, menyentuh atau memegang mushaf Al-Quran. Dalam hal ini ada hadis dinyatakan oleh Amr bin Hazm, Allah yamassal Quran illa tahir, tidak boleh ada yang menyentuh, kata Kanjeng Nabi, itu Al-Quran, illa, kecuali dia dalam keadaan suci. Lalu kemudian yang terakhir adalah wa qiraatil Quran, artinya membaca Al-Quran melalui mushaf. Keumuman hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal khala'i fayaqra'ul Quran wa ya'kulu ma'na wa lam yakun yahjubuhu 'anil Quran syai'un laisal janabah. Dikatakan bahwa
beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal khala'i, keluar dari toilet, fayaqra'ul Qur'an, beliau membaca Al-Qur'an, wa ya'kulu, kemudian makan. Walam yakun yahjubhu, maka tidak ada yang menghalangi beliau untuk membaca anil Qur'an, yaitu Al-Qur'an, syai' keseluruhannya, laisal janabah, kecuali beliau dalam kondisi berjanabah. Jadi wallahu ta'ala a'lam, ada 5 hal di dalam kitab I'anatul Talibin yang dilarang atau diharamkan ketika kita dalam keadaan berhadas besar. Saya ulangi, yang pertama salat, lalu kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga i'tikaf, yang keempat hamlu mushaf, yaitu memegang mushaf Al-Qur'an, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an melalui mushaf. Wallahu ta'ala a'lam bidzalik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.